Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Uyuni, NIM 126 205 211 072, absen 12 dari kelas PGMI 5D. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja yang dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Selanjutnya, kriteria penilaian dalam pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kriteria penilaian proses pembelajaran, yang kedua, kriteria penilaian hasil pembelajaran. Kriteria penilaian proses pembelajaran memiliki kriteria di dalamnya, meliputi yang pertama, konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, yang kedua, keterlaksanaannya oleh guru, yang ketiga, keterlaksanaannya oleh siswa, yang keempat, motivasi belajar siswa, yang kelima, keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar, yang keenam, interaksi guru dan siswa, yang ketujuh, kemampuan atau keterampilan guru mengajar, dan yang terakhir, kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Kriteria penilaian hasil pembelajaran juga memiliki kriteria di dalamnya, meliputi yang pertama, dikembangkan dengan mengacu pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian, sumatif dan formatif. Yang keempat, mengacu kepada prinsip diferensiasi. Dan yang terakhir, tidak bersifat diskriminatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, prinsip-prinsip penilaian atau asesmen secara umum. Penilaian di dalam prinsip ini harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkelanjutan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Yang kedua, yakni prinsip-prinsip penilaian atau asesmen dalam kurikulum merdeka meliputi yang pertama, asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan memberikan informasi yang komprehensif. Yang kedua, asesmen direncanakan dan dilaksanakan sesuai fungsinya, baik teknik dan waktu pelaksanaan penilaian. Yang ketiga, penilaian dirancang dengan cara yang adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan untuk menjelaskan kemajuan pembelajaran. Yang keempat, kemajuan belajar dan laporan prestasi siswa secara sederhana dan informatif. Yang terakhir, hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, guru, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Penilaian sumatif berperan dalam melakukan evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Umpan balik dari penilaian sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan siswa. Yang kedua, penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka
yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.